Laptop ukuran 17 inci emangnya masih banyak yang minat ya? Kan selain ukurannya besar dan pastinya itu bakalan berat banget nih bebannya. Cuma gua rasa kalau misalkan kalian itu adalah seorang gamer dan juga content creator, gua rasa kalian bakal tertarik nih sama laptop yang satu ini, yaitu adalah Acer Predator Helios 300. So, buat kalian penasaran, mending langsung aja kita bumper dulu. Selamat datang di channel AC Media, kembali lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini. Dan langsung aja nih, ini dia adalah sebuah laptop dari Acer Predator Helios 300 dengan SKU yang gue pegang kali ini adalah PH317-53. Tapi seperti biasa sebelum gue lanjutin reviewnya, gue mau ingetin lagi untuk kalian untuk subscribe dulu channel ini. Dan kalau kalian penasaran dengan laptop yang satu ini, pasti nonton videonya sampai habis, oke? Oke, pada dasarnya gue itu bukan pengguna laptop yang memiliki ukurannya besar. Apalagi kalau misalkan desainnya itu nggak simple gitu. Pastinya itu bakalan bukan jadi prioritas gue nih buat digunain sebagai daily driver. Cuma kayaknya kedatangan si Helios 300 ini, gue rasa tuh momennya pas banget nih sama gue yang lagi demen-demennya main game COD Warzone. Iya, jadi pas banget gitu ada laptop yang ukurannya gede, speknya udah oke, jadi tinggal siap tempur aja nih di Warzone. Tapi ya tetap nih, bukan berarti gue jadi pindah hati ke laptop yang memiliki ukuran besar. Gue masih demen nih sama yang simple, mini, tapi mungkin si Acer ini tuh adalah laptop gaming sembari ngedit buat di studio ST. Dan untuk speknya sendiri tadi udah bisa dibilang cukup tinggi ya, yaitu sudah menggunakan CPU Intel i7 9750H, GPU Nvidia GeForce RTX 2060, memori 16GB dual channel, dan storage-nya 512GB SSD NVMe dan 1TB HDD. So mungkin kalian udah bisa dong ekspektasi kalau misalnya laptop ini bisa dimanfaatkan buat apa aja. Kalau misalnya gue sendiri pasti udah yakin dong kalau laptop ini udah pastinya bisa dipakai buat main gaming, pastinya, terus juga bisa dipakai buat produktif. Ngedit video pakai Premiere di sini kayaknya gimana ya? Ya harusnya sih bisa. Tapi sebelum terlambat gue perlu ngasih tau dulu nih tentang harga si Acer Predator Helios ini. Jadi untuk si Acer Predator Helios 300 dengan SKU yang gue pegang kali ini, yaitu si PH317-53 ini, itu dibanderol seharga 29.999.000 atau 30 juta kurang 1.000. Ting. Untuk harga segitu menurut gue sih udah sangat wajar, apalagi sudah menggunakan GPU RTX ya. Ya walaupun 2060 dan layar 17 inci, layar 17 inci ini memang lebih mahal boy, apalagi ada biaya tambahan nih pastinya. Menurut gue it's okay lah dengan harga 30 juta ini, kalian bakal mendapatkan sebuah laptop gaming all-in, sekaligus bisa produksi juga nih buat ngedit video contohnya. Lah, sebelumnya tadi gue nggak yakin, sekarang kok yakin gitu ya. Ya langsung aja, mending kita cek dulu nih benchmarknya. BTW semua percobaan ini gue tes di mode turbonya Acer nih, yang mana gue mau tahu nih seberapa baik performa yang dihasilkan melalui kulikannya si Acer. Melihat lagi, gue juga sudah beberapa kali mengetes sebuah laptop yang memiliki CPU yang sama dengan laptop ini juga. Dan hasilnya pun cukup bisa menarik perhatian gue nih. Contohnya gue tes CPU-nya ini menggunakan Cinebench R15 dan R20. Hasilnya bisa memberikan rata-rata sedikit lebih besar dibanding rata-rata i7 9750H yang pernah gue tes. Ya walaupun peningkatannya hanya sekitar 4-6% aja, setidaknya dari laptop ini ada hal yang berbeda yang bisa meningkatkan performanya. Selanjutnya untuk pengetesan di GPU-nya ini, gue melakukan tes benchmark menggunakan 3D Mark Family. Sayangnya untuk saat ini gue belum memiliki data rata-rata performa RTX 2060 untuk notebooknya nih. Cuma kalau misalkan dibandingkan dengan performa GPU RTX 2070, GPU di Acer ini pun pasti memiliki performa di bawahnya. Namun performa ini pun bisa ditahan perbandingannya di sekitaran 23% aja. Bukan hal yang buruk jika melihat gue membandingkan langsung dengan GPU RTX 2070. Dan selanjutnya pengetesan di Budget Bench dan Octane Bench. Performa hasil yang diberikan menurut gue itu sudah cukup baik, yaitu sudah di rata-rata laptop lain yang memiliki CPU yang sama. Namun dikarenakan si Octane ini memakan proses dari GPU, bukan CPU-nya, maka hasil poinnya ini agak sedikit di bawah dibanding dengan GPU RTX 2070. So, apakah dari pengetesan barusan bisa bikin kalian ngebaikin sesuatu dari laptop ini? Kalau gue pribadi sih enggak gitu ya, apalagi kalau gue belum nyobain satu persatu. Makanya nih langsung aja kita ke bagian pengetesannya di aktualnya, yaitu di bagian ngedit Premiere sama ngegame juga. Oke, di pengetesan editingnya yaitu di Premiere, di project benchmark gue, untuk beberapa sequence yang berbeda pada dasarnya masih sangat lancar buat dipakai ngedit. Bahkan di sequence Fuji 4K 200 Mbps, preview videonya pun juga cukup smooth nih. Cuma akan muncul sedikit lag apabila sudah diselipkan beberapa efek, contohnya transisi. Dan untuk pengetesan gradingan pun previewnya masih cukup bisa didongkrak nih performanya. Buffering cukup panjang, jadi sejauh ini nggak ada masalah lah yang terlalu ganggu buat gua saat ngedit di Premiere.
Dari segi rendering, waktu prosesnya pun untuk video standar 1 menitan bisa memakan waktu sekitar 1-2 menitan tergantung dari file yang digunakan. So, ini masih mumpuni banget nih buat dipakai ngedit video YouTube 4K. Selanjutnya pengetesan game ini, gue pakai 4 game buat percobaannya nih, yaitu Warzone, CSGO, Tomb Raider, dan The Witcher. Perbandingannya pun gue bandingin dengan laptop yang memiliki CPU sama dan GPU-nya itu RTX 2070. Jadi catatan nih buat kalian, pastinya untuk hasil perbandingannya tuh si laptop ini bakalan kalah nih dengan laptop pembandingnya. Cuma bukan berarti jelek cuy, kalian perlu perhatiin juga nilai rata-rata FPS yang ditampilkan melalui laptop ini. Gimana nih kalau menurut kalian? Kalau menurut gue sih dari beberapa pengetesan di game-gamenya, si laptop ini pun bisa melibas gamenya dengan sangat baik. Bahkan di settingan high-nya untuk game AAA pun masih mendapatkan FPS rata-rata 60, bahkan lebih. Di game COD Warzone pun di settingan high yang mana fitur ray tracing-nya on, dia masih mendapatkan rata-rata di 90, yang mana kalau lu mainin single player-nya, lu bakal mendapatkan experience gameplay yang cakep banget nih gambarnya. Cuma masih agak disayangkan nih untuk di settingan lowest-nya di game COD belum bisa mendapatkan FPS di sekitar 144 Hz, yang mana maksimum refresh rate displaynya. Tetapi selama tidak nge-lag dan di atas 60 FPS seharusnya sih masih tetap playable lah gamenya. Dan mungkin kalian udah tahu juga nih kalau misalkan si Nvidia ini juga baru mengupdate sistemnya ataupun drivernya ini dengan fitur barunya, yaitu si DLSS 2.0, yang mana fitur ini bisa ngeboost frame rate game kalian dengan bantuan si AI-nya si RTX ini, yang mana nantinya itu si game-game yang kalian mainin nantinya itu bisa lebih di-render lebih cepat lagi dengan tetap menjaga si detailnya itu tetap bagus. Agak disayangkan sih, list game kompatibel saat ini tuh belum banyak. Cuma kalau misalkan kita bisa lihat potensinya, dan contoh game COD Warzone ini nanti bisa kompatibel nantinya, bisa-bisa FPS yang sekarang ini bakalan ningkat lagi cuy. So gimana nih menurut kalian dari performa si laptop ini? Pastinya cakep kan? Ya kalau misalkan gue sih bakalannya ya sama laptop ini. Tapi gimana nih menurut kalian? Coba dong kalian taruh pendapat kalian tentang laptop ini di kolom komentar, oke? Beralih ke desainnya, si Acer 17 inci ini memang memiliki desain khususnya untuk gaming laptop Acer. Dari lekukannya, case belakang monitor yang ada logo Predator dan aksen birunya. Ya gaming lah pokoknya, cuma menurut gua kayaknya laptop gaming sekarang udah berkurang gitu ala-ala gaming noraknya. So good job lah buat Acer. Yang gue suka dari desainnya ini, si Acer bisa ngasih sedikit sugesti ke gue kalau laptopnya itu memiliki desain yang tipis. Padahal mah aslinya nggak seperti itu, cuma kalau misalkan dilihat sekilas akan terlihat tipis. Bagian displaynya ini pun menggunakan panel ComfyView IPS panel anti glare, sehingga warnanya itu cukup kontras. Tapi agak disayangkan mereka itu nggak mention untuk akurasi warnanya. Namun sejauh ini kalau misalkan dibandingkan langsung dengan warna dengan laptop 99% sRGB, cukup mirip sih warnanya. Lalu untuk refresh rate-nya sudah 144 Hz, jadi gua rasa laptop ini pun displaynya cukup enak nih buat dipakai gaming sekaligus desain-desain editing. Di sisi keyboardnya ini memiliki 4 zonasi warna RGB yang bisa kalian customisasi sendiri sesuai kalian mau, dan ditambah juga untuk tombol WASD dan arrow-nya ini memiliki caps transparan untuk memudahkan penggunanya saat bermain game di area minim cahaya. Sisi touchpad-nya ini cukup standar tanpa ada tombol fisik tambahan dan terdapat tombol turbo yang mana gue gunakan saat pengetesan laptopnya. Jadi tombol turbo ini memiliki fungsi yang sama seperti namanya, yaitu mengenhance performanya dengan memaksimalkan performa dari fan laptopnya ini, dan juga sedikit mengoverclock GPU-nya ini sehingga performa laptop yang akan berjalan itu menjadi lebih optimal. Tentunya untuk tombol turbo ini kalian bisa aktifin secara manual lewat software Predator Sense-nya nih. Ya seperti biasa lah, kalian di sini bisa mengkulik-kulik laptop gaming untuk memiliki performa sesuai preferensi kalian. Di bagian portnya ini cukup lengkap cuy, yaitu di sebelah kanannya ini terdapat port HDMI, mini display port, satu USB-A dan satu USB-C. Lalu di sebelah kirinya terdapat power port, lalu ada Ethernet, 2 USB-A dan 1 audio jack combo. Oh iya, untuk di bagian thermalnya ini sebetulnya di bagian dalam thermalnya ini bisa nge-maintain suhunya dengan baik. Contohnya aja saat gue bermain game COD Warzone di laptop ini, suhu GPU-nya itu yang dihasilkan di rata-rata 76 derajat Celcius. Berbeda nih dengan laptop gaming yang gue sering gunakan, yaitu berada di suhu 82 sampai 84 derajat Celcius. Namun sisi buruknya ini suhu panasnya malah kerasa cukup hangat di bagian sisi atas ataupun di deretan tombol turbonya. Bukan suatu gangguan juga selama bukan di daerah tangan kita ngetik, dan secara umumnya untuk pengetesan suhu laptop ini biasa itu idle di 53 derajat Celcius dan maksimumnya itu 94 saat pengerjaan di heavy load-nya. So mungkin langsung aja nih gue kasih kesimpulan untuk si Acer Predator Helios 300 kali ini.
Dan menurut gue laptop ini bisa jadi salah satu penyegaran buat kita-kita ataupun gue pribadi mungkin kalau misalkan laptop 17 inci itu masih menarik buat dilirik. Karena memang biasa ada di stigma banyak orang tentang laptop 17 inci ini, ya kalau misalkan ukurannya gede, ya tentunya pasti bakalan berat juga. Ya memang sih, cuma si Acer ini gue rasa itu bisa berhasil gitu menipu mata gue. Jadi ngeliat si laptopnya ini memiliki ukuran laptop yang super tipis dan juga beratnya itu ringan banget. Ya sebenarnya cuma tipuan mata aja. Kalau misalkan aslinya sih si laptop ini memiliki ukuran cukup tipis dibanding laptop lainnya yang memiliki di kelas sama juga. Dan bebannya ini pun nggak terlalu berat gitu untuk dibawa mobilitas kemana-mana. Paling ya hambatannya kalian itu perlu bawa tas yang super gede untuk si Predatornya ini. Kalau dari segi performa, data tadi udah nunjukin nih kalau misalkan spek CPU seperti ini, yaitu si i7 9750H dan GPU-nya RTX 2060 memiliki performa yang seharusnya. Bahkan di beberapa tes sebelumnya pun bisa meningkatkan performanya yang cukup noticeable. Yang mana pastinya bisa dipakai main game dengan super smooth di 60 fps untuk beberapa settingan tinggi di game AAA, dan layarnya besar juga bisa bikin permainan kalian di e-sport mungkin jadi lebih aware lagi. Nah untuk harganya sendiri gua rasa masih di kategori yang cukup wajar, apalagi di racikan laptop ini. Kalian akan mendapatkan sebuah laptop dengan spek yang rata-ratanya itu hampir menyentuh di kelas atasnya. Coba kalian tertarik dengan laptop ini? Coba dong komen di bawah gimana pendapat kalian tentang si Acer Predator Helios 300 kali ini. Dan mumpung juga lagi masa periode promo dari Nvidia, gue mau ngasih tahu nih buat kalian yang punya niatan membeli sebuah laptop, PC ataupun GPU yang dipakai itu adalah RTX series, kalian itu berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari Nvidia nih. Masa periodenya itu sampai 25 April 2020. Untuk detailnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Oke? BTW udah dulu nih review gue tentang si laptop Acer Predator Helios 300. Terima kasih kalian udah dengerin opini gue, dan silahkan komentar aja di bawah kalau kalian masih memiliki pertanyaan ataupun kritik dan saran mengenai video ini. Jadi udah gitu aja, gue mau main game COD lagi, dan untuk kalian jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga ke STM Media, dan klik tombol lonceng untuk menjadi notif squad STM Media. Dan terpenting juga share ke teman-teman kalian kalau kalian gitu memang suka sama laptop memiliki ukuran 17 inci. Oke? Udah gitu aja. Di sini ada gue, Aldi, dan kameramennya ada si Nanda Jati. Sampai jumpa di game COD.